peristiwa tertangkap tangan berkaitan dengan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Ya, untuk memberikan kesejahteraan lebih terhadap peradilan, terhadap hakim, tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep Guntur Rahayu, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Bapak Abhan, dan seluruh rekan-rekan jurnalis yang terus mendukung dengan penuh semangat upaya-upaya pemberantasan korupsi. Pada kesempatan malam ini kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan berkaitan dengan pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep Guntur Rahayu untuk menjelaskan secara lengkap terkait dengan kronologi, konstruksi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Monggo Bapak. Terima kasih Mas Zubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, yang terhormat Pak Arhan dari Komisi Yudisial, kolega kami, dan rekan-rekan sekalian para jurnalis yang selalu membersamai kami dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, kembali pada malam hari ini kami akan menyampaikan pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi, penerimaan atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Adapun konstruksinya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2023, PN Depok mengabulkan gugatan PTKD yang merupakan badan usaha di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa badan usaha ya yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan, salah satunya adalah PTKD. Dalam sengketa dengan masyarakat, yaitu sengketanya itu lahan seluas 6.500 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat ya. Putusan tersebut juga telah dilakukan banding dan kasasi dengan keputusan menguatkan pada putusan pertama di PN Depok. Jadi sengketa ini kemudian tanah seluas 6.500 itu menjadi haknya PT KD. Jadi di tingkat pertama, kemudian banding dan juga sudah kasasi. Selanjutnya pada Januari 2025, berdasarkan putusan tersebut PT KD mengajukan permohonan kepada PN Depok untuk melaksanakan pengosongan lahan atau eksekusi ya. Seperti itu. Namun hingga Februari 2025, eksekusi tersebut belum dilaksanakan. PT KD kemudian beberapa kali mengajukan permohonan eksekusi kepada PN Depok karena lahan tersebut akan segera dimanfaatkan oleh PT KD. Seperti rekan-rekan ketahui bahwa jalur itu kan di Tapos itu berdekatan dengan atau masuk di wilayah puncak, sehingga tentu selain memiliki nilai ekonomis, lahan itu dan bisa digunakan untuk membangun, tentunya dimanfaatkan oleh PT KD ya untuk pembangunan atau untuk bisnis. Di sisi lain, pihak masyarakat juga mengajukan upaya peninjauan kembali atau PK atas putusan dimaksud pada Februari 2025. Jadi masih ada upaya hukum luar biasa, yaitu berupa peninjauan kembali yang dilakukan oleh masyarakat. Atas kondisi tersebut, dalam perkembangannya Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri ya atau PN Depok dan Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok meminta Saudara
YOH selaku jurusita di PN Depok bertindak sebagai satu pintu. Jadi di dalam beberapa percakapan ya antara ketua PN dan wakil ketua PN itu meminta saudara YOH ini menjadi ujung tombaknya gitu ya, menjadi pintunya. Jadi satu pintu, urusan itu melalui YOH gitu. Maksudnya seperti itu. Yang menjembatani kebutuhan PTKD dengan PN Depok. Jadi kalau PTKD ini ingin berurusan dengan PN Depok, ya pintunya ada di YOH ini gitu ya. Seperti itu. YOH diminta melakukan kesepakatan diam-diam terkait dengan permintaan fee sebesar 1 miliar dari EKA dan BBG kepada pihak PTKD melalui saudara BER selaku Head Corporate Legal PTKD dalam percepatan penanganan eksekusi tersebut. Nah, di sini kan ada keinginan bersama ya, bertemunya dua keinginan bersama. Satu, PTKD ini menginginkan supaya secepatnya dilakukan eksekusi. Kenapa? Karena lahan seluas 6.500 ya, meter persegi ini akan segera digunakan gitu ya. Akan segera dibangun untuk kepentingan bisnisnya tentunya di satu pihak ya, di pihak PTKD ini. Kemudian di pihak PN, nah tadi secara diam-diam ada kesepakatan di antara jurusitanya, kemudian saudara YOH ini, kemudian Pak WKPN dengan KPN-nya. Ada permintaan di situ. Jadi bertemulah. Nah, tentunya di pertemuan tersebut ada harga yang harus dibayar. Itu ya. Jadi sebesar 1 miliar. Bahwa kemudian YOH dan BR bertemu di sebuah restoran di Depok untuk membahas penetapan waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan dan permintaan fee untuk percepatan eksekusi. Nah, disitulah terlihat bahwa yang satu ingin percepatan, yang satu meminta kompensasi atas percepatan dari pelaksanaan eksekusi tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut, BER menyampaikan kepada saudara TRI selaku Direktur Utama PTKD adanya permintaan fee yang dimaksud gitu ya. Jadi tentunya untuk mengeluarkan uang sejumlah itu, uang yang besar ya bagi perusahaan, tentu harus sepengetahuan dari direktur utamanya. Namun demikian pihak PTKD melalui BR menyatakan keberatan atas besaran nilai 1 miliar. Jadi ada bargaining sini, tawar-menawar gitu ya. Dalam prosesnya BR dan YOH mencapai kesepakatan besaran fee untuk percepatan eksekusi 850 juta gitu ya. Kenapa hanya 850 juta diturunkan? Karena juga tentu eksekusi itu memerlukan biaya pengamanan dan lain-lain gitu yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Selanjutnya BBG menyusun resume pelaksanaan eksekusi real yang menjadi dasar penyusunan putusan eksekusi pengosongan lahan yang ditetapkan Ketua PN Depok pada tanggal 14 Januari 2026. Jadi kalau dilihat dari pengusulannya di Januari 2025, kemudian Februari 2025 belum juga ditetapkan. Nah, baru ditetapkan ini pada Januari 2026. Artinya ini sudah sampai 1 tahun seperti itu. Kemudian YOH selanjutnya melaksanakan eksekusi pengosongan lahan di wilayah tersebut. Setelah itu BR memberikan uang 20 juta rupiah kepada YOH. Ini mah khusus untuk YOH ya. Pada Februari 2026, BR kembali bertemu dengan YOH di sebuah arena golf dan menyerahkan uang senilai 850 juta yang bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solisindo atau konsultannya PTKD kepada bank. Seperti yang sudah-sudah ya, yang kemarin juga di KPP Banjarmasin, perusahaan ini tentu punya pembukuan untuk mengeluarkan sejumlah uang, pasti pencatatannya harus pencatatan yang resmi, gitu ya. Tidak mungkin mengeluarkan uang 1 miliar atau 850 juta
itu untuk membayar misalkan kesepakatan dengan oknum PN, tidak mungkin. Makanya dibuatlah pembayaran dengan invoice fiktif. Jadi ini sudah menjadi modus operandinya. Ada invoice fiktif untuk pembelian sesuatu padahal tidak dibeli gitu ya. Seperti itu. Dan akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan di pembukuan perusahaannya tersebut. Ya, seperti itu. Dalam proses pertemuan BER dan YLH, tim KPK selanjutnya melakukan peristiwa tertangkap tangan. Jadi pada saat mereka sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan gitu ya. Tim dari kami datang ke situ dan melakukan penangkapan atau tertangkap tangan mereka sedang melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pada tanggal 5 Februari 2026 dengan mengamankan 7 orang dari beberapa tempat, ini dari beberapa tempat berbeda gitu ya. Nanti kita punya gambar-gambarnya, nanti bisa kita saksikan bersama. Saudara EKA selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok yang diamankan, kemudian Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, Saudara YOH selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PTKD, Saudara BER selaku Head Corporate Legal PTKD, Saudara ADN selaku Pegawai PTKD, dan Saudara Gun selaku Pegawai PTKD. Selain itu, tim KPK juga mengamankan beberapa bukti berupa uang tunai yang dibungkus dalam sebuah tas ransel warna hitam senilai 850 juta dari Saudara YOH serta barang bukti elektronik. Jadi ini ada tren berbeda ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang pakai karung kan, uangnya nih. Kemarin ditaruh di kardus. Nah, yang ini di dalam tas ransel. Nanti kita lihat barangnya ya. Dalam pemeriksaan lanjutan, tim KPK juga mendapatkan data dari PPATK ya, bahwa Saudara BBG juga diduga menerima penerimaan lainnya gratifikasi yang bersumber dari setoran atas penukaran falas senilai 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025 sampai dengan 2026. Jadi kami juga selalu berkoordinasi dengan stakeholder lain, dalam hal ini PPATK, untuk melihat dan melacak aliran dana dari para terduga ini, dan kali ini diketahui bahwa dari Saudara BBG ini juga ada aliran atau penukaran senilai 2,5 miliar. Tentunya ini tidak sesuai dengan profil yang bersangkutan, sehingga kami menduga bahwa ini adalah pemberian tidak sah kepada yang bersangkutan. Seperti ini, sehingga kami menduga ini adalah bentuk gratifikasi. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri atau PN Depok, KPK menaikkan tersangka ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka sebagai berikut. Jadi setelah melalui pemeriksaan, kemudian dilakukan ekspos pada tingkat kedeputian dan ekspos pada tingkat pimpinan, dengan kecukupan 2 alat bukti dan juga keterangan yang lainnya, maka ditetapkanlah 5 orang, yaitu Saudara Eka selaku Ketua Pengadilan Negeri Depok, Saudara BBG selaku Wakil Ketua PN Depok, kemudian Saudara YOH selaku Jurusita di PN Depok, Saudara TRI selaku Direktur Utama PT KD, dan Saudari BER selaku Head Corporate Legal PT KD. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 6 sampai dengan 25 Februari 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK sebagaimana ketentuan dalam pasal 101 KUHP 2026 ya, Undang-Undang KUHP tahun 2025, Undang-Undang nomor 20 ya, tahun 2025. KPK juga telah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait dengan penahanan yang dilakukan terhadap seorang hakim. Jadi ada ketentuan di pasal 101 itu bahwa untuk penahanan terhadap hakim itu atas izin dari Ketua Mahkamah Agung. Sebagai bentuk ketaatan kami penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi, tentunya atas ketentuan di dalam KUHP baru ini, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 ya. Ini
maka yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, maka tentunya kami juga mengikuti, mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung. Atas perbuatan terhadap saudara EKA dan saudara BBG bersama-sama dengan saudara YOH dan saudari BR bersama-sama disangkakan telah melanggar pasal 605 huruf A dan atau pasal 606 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 ini sudah menggunakan KUHP baru tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, di sini juga pasal 605 dan 606 ini juga ada penyesuaiannya di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026, yaitu di pasal 7 Romawi angka 48 dan angka 49. Seperti itu. Sementara terkait penerimaan lainnya yang dilakukan saudara BBG disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf B atau gratifikasi huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu kami juga ingin menyampaikan bahwa setiap proses peradilan merupakan bentuk penegakan hukum yang harus didasari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Prinsip itu juga sudah seharusnya menjadi standar setiap badan usaha milik negara atau BUMN melalui Good Corporate Governance atau GCG, terlebih yang bergerak dalam mendukung sektor penerimaan keuangan negara. Jadi tentunya peradilan ini harus peradilan yang transparan, akuntabel, dan independen. Sementara terjadinya permasalahan ini justru mencederai prinsip-prinsip tersebut, ya, prinsip transparansi, akuntabilitas maupun independensi. Seperti itu. Integritas aparat penegak hukum merupakan pondasi kepastian hukum dan kepercayaan publik. Tanpa integritas, prinsip tata kelola yang baik hanya menjadi formalitas. Perjalanan sebuah perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian dibawa ke persidangan. Tentunya benteng terakhirnya adalah ada di persidangan, ada di majelis. Dan ketika terjadinya hal ini, oknum yang melakukan tindak pidana di sini tentunya sangat mencederai integritas dan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, penindakan KPK ini merupakan upaya bersama menjaga independensi peradilan sekaligus menutup celah penyimpangan tata kelola yang berpotensi merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Penindakan ini bukan semata soal individu, KPK juga turut serta mendorong perbaikan sistem agar adanya SOP yang jelas dalam penanganan perkara demi memitigasi terjadinya resiko korupsi sehingga tercipta tata kelola peradilan yang adil, bersih, dan berintegritas. Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan di PN Depok, khususnya kepada masyarakat Depok yang melakukan pelaporan serta pihak-pihak lain yang telah mendukung proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi. Tentunya juga penindakan ini tidak berhenti sampai di sini. Salah satu contoh konkretnya adalah kami berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak Komisi Yudisial yang saat ini sudah hadir bersama kita. Tentunya nanti dari sisi etiknya menjadi bagian dari Komisi Yudisial. Selanjutnya melalui fungsi koordinasi dan supervisi kepada KPK akan terus melakukan pendampingan dan proses perbaikan ke depan agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Dan izinkan kami juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak atau stakeholder yang telah mendukung kami seperti PPATK dan stakeholder lainnya sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang bisa kami sampaikan, saya kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asep Guntur yang telah menjelaskan secara lengkap bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selanjutnya teman-teman media sudah hadir bersama kita, Prof. Abhan selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial bersama jajaran yang tentu menjadi bentuk
konkret dari komitmen dan dukungan KY terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, dan tentunya bagaimana komitmen ke depan untuk melakukan kolaborasi dan kerjasama antara KPK dan KY untuk langkah-langkah mitigasi dan pencegahan korupsi, salah satunya melalui fungsi pengawasan di sektor peradilan. Untuk itu kepada Prof. Abhan kami persilakan untuk menyampaikan poin-poin terkait dengan pengawasan etik di sektor peradilan. Silakan Prof. Abhan. Terima kasih Mas Yubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Deputi Penindakan Asep, Pak Jubir, dan juga teman-teman media dan jajaran dari Sekretariat KY. Pertama, tentu KY menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh KPK, sehingga malam hari ini kami bisa hadir di sini untuk bersama-sama konferensi pers terkait dengan persoalan di PN Depok. Ya. Tentu kami KY mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh KPK dalam hal penegakan hukum secara tegas. Ya. Kami tentu mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk menegakkan menjaga integritas juga di dalam proses peradilan ini. Ya. Tentu kami KY menyesalkan ya atas terjadinya peristiwa ini, ya, ketika sebagai benteng akhir dari sebuah peradilan, namun terduga terkait dengan persoalan judicial corruption, kira-kira itu. Ya. Dan kami juga sangat menyayangkan bahwa ini terjadi ketika negara sudah berupaya untuk memberikan kesejahteraan lebih terhadap peradilan, terhadap hakim, tetapi ternyata masih terjadi persoalan ini. Ya. Artinya tentu ini menjadi catatan besar, ya, bahwa ternyata tidak hanya persoalan kesejahteraan, ya, yang memicu pada judicial corruption ini. Ya. Tentu ini sangat mencederai sekali di dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat sebagai penegak hukum, sebagai hakim. Ya. Kami tentu dengan MA ya, punya komitmen yang sama, mewujudkan peradilan yang bersih, ya, berintegritas dan transparan. Ya. Tentu dengan kejadian ini kami tentu akan melakukan penanganan yang terkait dengan porsi di KY adalah untuk penegakan kode etik, ya. Karena sesuai dengan prinsip bahwa share responsibility dan juga amanat konstitusi, maka KY memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran terhadap kode etik perilaku pedoman hakim, ya, dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih. Ya. Bahkan sering kita mendengarkan apa yang disampaikan Pak Ketua MA, bahwa Pak Ketua MA sangat zero toleran terhadap persoalan transaksional di dalam penanganan perkara. Dan tentu kami sama visi kami KY dengan MA terhadap persoalan judicial corruption, ya, itu adalah zero toleran. Tentu kami nanti akan selalu koordinasi dengan KPK, terutama dalam hal kami tentu akan melakukan klarifikasi atau pemeriksaan, ya, terkait dengan dugaan pelanggaran etiknya. Mudah-mudahan secepatnya kami nanti bisa lebih koordinasi dengan KPK dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik itu. Tentu nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung, ya, terkait dengan sanksi yang tentu harus dijatuhkan oleh Mahkamah Agung bersama KY. Saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Abhan yang telah menyampaikan
komitmennya KY untuk mendukung atau untuk menciptakan zero tolerance dalam judicial corruption, dan tentunya langkah-langkah penegakan etik yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut atas persoalan kali ini. Selanjutnya teman-teman media, kita akan menunjukkan barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan, yakni yang diamankan pada tanggal 5 Februari. Kami persilahkan. Barang bukti ini senilai 850 juta rupiah yang diamankan saat BER bertemu dengan YOA di salah satu arena golf dalam penyerahan uang yang dicairkan dari pencairan fiktif PT SKBB Consulting Solusindo di salah satu bank di wilayah Depok atau Cibinong. Dan tas ini juga yang digunakan untuk penyerahan dari uang tersebut. Jadi kalau teman-teman mencermati, di beberapa perkara sebelumnya kemarin ada yang dibungkus karung, ada yang dibungkus kertas, dan kali ini dibungkus dengan tas ransel. Cukup teman-teman? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman media, selanjutnya kami juga akan menunjukkan bagaimana kronologi peristiwa tertangkap tangan yang akan ditampilkan di layar. Ya, silakan. Baik, jadi teman-teman bisa melihat kronologinya. Jadi tim mendapatkan informasi adanya dugaan penyerahan uang. Awalnya diduga penyerahan akan dilakukan sekitar pukul 4 subuh. Gitu ya. Jadi tim sudah bersiap sejak dini hari, namun kemudian ditunggu sampai pagi
belum juga dilakukan penyerahan, dan pada siang hari sekitar pukul 13.39 tim juga memantau pergerakan saudara ALF yang merupakan staf keuangan dari PT KD mengambil uang senilai 850 juta sesuai dengan kesepakatan dari pihak PT KD dengan pihak PT PN ya, yang itu sudah dinego dari semula harga atau senilai 1 miliar rupiah, di mana nilai 850 juta itu pencairan dari underlying fiktif ya di salah satu bank di wilayah Cibinong. Kemudian juga tim memantau pergerakan dari TRI yang juga sudah tiba di PT KD yang merupakan direktur utama dari PT KD. Berikutnya tim terus memantau pergerakan beberapa pihak baik di PT KD dan juga di PN Depok, di mana pada pukul 14.36 saudara GUN juga sudah bersiap untuk melakukan rencana pertemuan nantinya dengan pihak PT PN, dan juga saudara AND yang nanti akan membawa uang senilai 850 juta dari pencairan yang dilakukan oleh saudara ALF ya di salah satu bank di Cibinong. Kemudian di mobil satunya ada saudara BER dan GUN ya dari PT KD yang juga bersiap. Jadi nanti akan ada 2 mobil dari pihak PT KD dan 1 mobil yang terpantau mulai keluar dari kantor PN Depok. Ya, jadi nanti ada 3 mobil, kemudian dipantau oleh tim, dan ketiga mobil tersebut terpantau berada di lokasi yang sama, yaitu di Emerald Golf Tapos. Belum pindah, slide-nya belum pindah. Nah, ini. Di gambar paling kiri ya, itu sekitar pukul 18.39, jadi memang sudah masuk masa-masa maghrib, jadi sudah agak redup-redup petang gitu ya. Jadi ini tim memantau pergerakan 3 mobil, kemudian terjadi pertemuan dan sekitar pukul 19 terjadi penyerahan uang yang kemudian uang yang diserahkan dari pihak PT KD kepada pihak PN Depok, dalam hal ini YOH, ya, lalu diamankan oleh tim. Ini sebelum diamankan juga sempat terjadi pengejaran, jadi karena mungkin memang sudah cukup gelap ya, jadi tim sempat kehilangan kendaraan dari dari PN Depok yang kemudian berhasil diamankan ya setelah beberapa menit dilakukan pengejaran. Nah, itu teman-teman bisa melihat uang yang diamankan dalam tas ransel warna hitam. Tim kemudian bergerak juga ke PN Depok untuk mengamankan wakil ketua, saudara BBG, dan berlanjut pada pukul 19.18 tim juga mengamankan saudara AND, GUN, dan BER yang ketiganya ada di kantor PT KD. Tim melanjutkan pergerakannya, lanjut di pukul 20.19, tim kemudian mengamankan saudara TRI yang merupakan direktur utama ya dari PT KD di Living Plaza Cinere. Kemudian terakhir tim mengamankan saudara Eka selaku ketua PN Depok di rumah dinas ketua PN Depok. Dan paling kanan teman-teman bisa melihat barang bukti uang tunai senilai 850 juta rupiah yang diamankan dari saudara YOH.
Demikian teman-teman terkait dengan kronologi peristiwa tertangkap tangan terkait dengan pengurusan perkara di PN Depok.